Suatu pagi yang hangat di kerajaan Baghdad, sebuah berita sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid. Yang mulia, kata salah seorang utusan, dua pendeta dari negeri jauh, satu dari penganut Hindu dan satu dari ajaran Buddha, ingin berdebat soal kebenaran agama dengan salah satu cendekiawan terbaik Islam. Raja langsung teringat satu nama, Abu Nawas. Namun, karena ia tahu perdebatan ini serius, Raja sempat ragu. Abu Nawas hanya pandai membuat orang tertawa, bukan untuk debat agama, gumam sang raja. Namun penasihat kerajaan justru berkata, Yang mulia, justru karena Abu Nawas pandai membuat orang tertawa, ia bisa membuat siapapun diam tanpa perlu marah. Akhirnya, Abu Nawas pun dipanggil. Hari yang dinanti tiba. Di pasar besar Baghdad yang dikelilingi tenda-tenda dan penonton dari berbagai kalangan, dua pendeta bersiap dengan kitab dan argumen mereka. Pendeta Hindu berseru, "Kami datang membawa kitab Weda, ajaran para dewa. Jika Islam benar, maka biarlah Abu Nawas menjelaskan dengan logika, bukan hanya iman." Pendeta Buddha menimpali, "Dan aku datang membawa ajaran tentang nirwana dan samsara. Jika Islam memang jalan yang lurus, tunjukkan dengan pencerahan, bukan sekadar keyakinan." Abu Nawas muncul dengan membawa seekor unta, seekor ayam, dan sebuah kantung pasir. Penonton tertawa geli. Para pendeta mengerutkan dahi. Abu Nawas membuka perdebatan dengan tenang. "Sebelum aku menjawab, izinkan aku bertanya dengan sebuah teka-teki. Jika kalian bisa menjawab, aku akan kalah dan tak akan bicara lagi." Kedua pendeta mengangguk percaya diri. Abu Nawas mengangkat tiga benda itu. "Ada tiga makhluk di depanku. Seekor unta yang kuat, namun hanya bisa berjalan lurus. Seekor ayam yang bisa melihat ke kanan dan kiri, tapi jalannya zigzag dan sering kembali ke tempat semula. Sebuah kantung pasir yang diam, tidak bergerak, tapi terisi penuh oleh angin dan waktu. Pertanyaanku, siapakah dari ketiganya yang akan sampai paling jauh jika aku ingin mengantarkannya ke matahari terbit?" Pendeta Hindu menjawab, "Ayam, karena ia hidup, bisa bergerak, dan bisa menghindari bahaya." Pendeta Buddha menjawab, "Tidak, pasir. Ia mewakili keheningan, dan dengan diam ia menyatu dengan alam. Justru itu yang akan sampai ke matahari." Abu Nawas tersenyum. "Jawaban kalian bagus, tapi salah. Jawabannya adalah unta." Keduanya terkejut. Abu Nawas menjelaskan, unta berjalan lurus, sabar, dan tak tergoda. Ia lambat, tapi tidak berputar-putar seperti ayam, dan tidak diam seperti pasir. Islam itu seperti unta, jalan lurus yang konsisten, bukan berputar-putar dalam filsafat, dan bukan diam dalam keraguan. Penonton bersorak. Raja tersenyum. Pendeta Hindu mencoba membantah. "Tapi agama kami ribuan tahun lebih tua." Abu Nawas menjawab santai, "Kalau umur adalah ukuran kebenaran, maka batu lebih mulia dari manusia. Tapi adakah batu bisa mendoakanmu? Bisa menyayangimu?" Pendeta Buddha mencoba menggugat. "Tapi dalam ajaranku, manusia harus keluar dari siklus penderitaan." Abu Nawas tersenyum lagi. "Siklus itu seperti ayam, berputar-putar. Islam mengajarkan, hidup hanya sekali, lurus, dan tujuan akhir adalah surga. Kenapa muter-muter kalau pintunya sudah terbuka?" Kedua pendeta terdiam. Mereka tidak menemukan celah dalam logika Abu Nawas. Abu Nawas menutup debat dengan berkata, "Wahai pendeta dan hadirin sekalian, agama bukan untuk diperdebatkan hingga marah, tapi untuk dihayati, dijalani, dan dimaknai. Jika agama adalah cahaya, maka jangan memperebutkan lilin, carilah sumber mataharinya." Raja berdiri dan memeluk Abu Nawas. "Kau menang bukan karena marah, tapi karena bijak dan jenaka." Malam hari setelah perdebatan, Abu Nawas sedang duduk santai di beranda rumahnya yang sederhana. Ia menatap langit penuh bintang, sambil menyeruput teh hangat. Tiba-tiba, datang utusan rahasia dari istana. "Abu Nawas, Raja memintamu datang malam ini." Kedua pendeta ingin bertanya kembali.
Mereka merasa belum puas. Abu Nawas tak kaget. Ia hanya berkata, kalau mereka belum puas, mungkin karena mereka belum haus. Haus akan apa? Tanya sang utusan. Haus akan kebenaran, jawab Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Dalam ruang debat pribadi yang dijaga ketat, sang raja hadir bersama penasihat. Dua pendeta duduk dengan kitab di tangan. Pendeta Hindu membuka, "Wahai Abu Nawas, kami kagum dengan jawabanmu. Tapi sekarang kami ingin mendebat ayat-ayat dalam Al-Quran. Bisakah kau membuktikan bahwa kitabmu lebih logis?" Pendeta Buddha menyusul. "Dan bisakah kau membuktikan bahwa nabi kalian bukan sekadar manusia biasa, tapi benar-benar utusan?" Abu Nawas menatap keduanya, lalu mengambil sebatang lilin, satu kaca pembesar, dan sepotong kertas. "Sebelum ku jawab, izinkan aku menunjukkan ini," katanya sambil menyalakan lilin. Abu Nawas memegang kaca pembesar dan mengarahkan cahaya lilin ke kertas. Kertas itu mulai terbakar pelan. Lilin ini adalah wahyu. Cahaya adalah ilmu. Kaca pembesar adalah akal. Dan kertas adalah hati manusia. Ia lalu bertanya, "Jika aku membakar kertas ini dengan cahayanya langsung, ia hangus perlahan. Tapi jika aku hanya menyalakan lilin dan membiarkannya jauh, kertas tidak terbakar. Kenapa?" Pendeta Buddha berpikir keras. Pendeta Hindu mengerutkan dahi. Abu Nawas menjawab sendiri, "Karena tanpa akal yang memfokuskan cahaya, kaca pembesar, ilmu tidak akan sampai ke hati. Maka Al-Quran turun bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan penjelasan Nabi yang menjadi kaca pembesar cahaya Tuhan." Semua terdiam. Pendeta Hindu mulai resah. "Tapi dewa kami pun menurunkan kitab. Mengapa harus melalui manusia?" Abu Nawas tersenyum. "Apakah dewa kalian berbicara langsung ke semua orang di dunia dalam satu waktu?" "Tentu tidak. Maka manusia butuh telinga, mata, dan pemahaman. Dan itu semua dimiliki Nabi. Tuhanmu tidak butuh penyampai. Tapi manusia membutuhkan pendengar yang mereka percaya." Pendeta Buddha lalu bertanya, "Lalu bagaimana kau tahu bahwa Muhammad adalah Nabi terakhir? Bagaimana buktinya?" Abu Nawas mengangkat sebuah jam pasir dari tasnya. "Ini adalah hidup. Waktu hanya turun satu arah. Jika Tuhan terus mengirim Nabi setiap generasi, maka manusia akan terus beralasan, nanti juga ada yang baru. Tapi ketika Tuhan berkata, cukup, ia tutup pintu kenabian dengan yang paling sempurna. Dan seperti pasir terakhir di jam, Muhammad adalah penutup dari waktu kenabian." Tiba-tiba, pendeta Hindu menantang, "Baik, kalau begitu kami tantang kau satu pertanyaan. Jika Islam benar, kenapa banyak orang Islam bodoh dan miskin?" Orang-orang yang hadir mulai berbisik, "Ini pertanyaan berani." Abu Nawas tertawa lebar. Sama seperti bertanya, jika matahari bersinar, mengapa ada orang yang tetap gelap-gelapan di kamar? Semua tertawa. Islam itu cahaya. Tapi tidak semua orang membuka jendela. Agama tidak bisa disalahkan karena manusia menutup matanya. Beberapa hari kemudian, istana menerima surat rahasia dari India. Isinya mengejutkan. Jika Abu Nawas bisa menjawab pertanyaan terakhir ini, maka seluruh biara kami akan mengakui Islam sebagai kebenaran. Pertanyaannya adalah, sebutkan satu kalimat yang jika dibaca oleh orang yang bahagia bisa membuatnya sedih, dan jika dibaca oleh orang yang sedih bisa membuatnya tenang. Raja gelisah. Para ulama berpikir keras. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum dan menulis satu kalimat di atas kain sutra emas. Ini pun akan berlalu. Surat itu dikirim kembali ke India. Pada suatu siang yang terik di Baghdad, datanglah utusan dari dua kerajaan besar di timur, kerajaan Hindu dari tanah Bharata dan kerajaan Buddha dari lembah Himalaya. Mereka membawa kabar penting untuk Raja Harun al-Rashid. "Wahai Raja Agung Baghdad, Raja kami ingin menguji kebenaran imanmu. Kami kirim dua pendeta, satu dari Hindu, satu dari Buddha. Jika kau punya orang bijak, biarlah ia berdebat dengan kami di istana terbuka. Jika ia kalah,
maka kau harus mengakui kebenaran ajaran kami." Raja Harun tersenyum lembut, tapi matanya tajam. "Katakan pada raja kalian, orang bijak kami tidak hanya cerdas, tapi juga membuat para malaikat tertawa dan setan menangis." Raja pun segera memanggil satu nama yang menjadi harapan seluruh negeri, Abu Nawas. Saat Abu Nawas menerima tugas ini, ia tak langsung menjawab. Ia justru berjalan menyusuri pasar, masuk ke masjid, berbicara dengan biksu tua di pinggir jalan, bahkan mampir ke perahu nelayan di Sungai Tigris. Semua orang heran, kenapa Abu Nawas keliling seperti orang linglung. Tapi ia hanya berkata, "Aku harus mencari jawaban bukan dari kata, tapi dari hidup itu sendiri." Dalam diam, ia mencatat, bukan di kertas, tapi di hatinya. Agama bukan sekadar argumen, tapi cahaya dalam tindakan. Ribuan orang berkumpul di halaman istana. Dua pendeta telah duduk di atas kursi megah. Pendeta Hindu, berjubah oranye dan membawa kitab Weda. Pendeta Buddha, bersila tenang sambil memejamkan mata. Lalu muncullah Abu Nawas, dengan pakaian gembel, sendal bolong, dan seekor kambing yang dituntunnya. Semua tertawa, bahkan Raja Harun menutup mulut menahan geli. "Apakah ini lawan kami?" ejek pendeta Hindu. "Apakah ini cerminan agama kalian?" kata pendeta Buddha. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum sambil berkata, "Jangan nilai kitab dari sampulnya. Bahkan kotoran bisa menghidupkan pohon." Pendeta Hindu mulai bicara, mengutip Rigveda. "Dunia ini maya, ilusi, yang kekal hanya Brahman. Maka siapa menyembah bentuk, sesat." Abu Nawas tidak membalas. Ia hanya mengambil sepotong roti dan melemparkannya ke udara. Semua bingung. Pendeta Buddha mulai. "Tidak ada diri. Semua adalah kosong. Kebahagiaan hanya datang jika melepaskan keinginan." Abu Nawas tertawa dan memberi kambingnya makan, sambil berkata, "Aku memberi karena aku ingin, dan kambingku bahagia." Pendeta Hindu berkata, "Kau menghindari debat." Abu Nawas tersenyum. "Tidak. Aku hanya menolak perang yang memakai lidah, karena kebenaran tidak selalu bersuara, kadang ia hanya dirasa." Akhirnya Abu Nawas berdiri dan berkata, "Jika Tuhan hanya bisa dijelaskan dengan logika, maka anak-anak dan orang buta takkan pernah mengenalnya." Ia lalu menatap mereka dan bertanya, kepada pendeta Hindu, "Jika dunia ini ilusi, apakah ibumu pun ilusi?" Dan kepada pendeta Buddha, "Jika tiada diri, siapa yang sedang bicara padaku sekarang?" Keduanya terdiam. Penonton mulai bersorak pelan. Abu Nawas melanjutkan, "Kalian membangun menara tinggi dari kata-kata, tapi aku hanya ingin berteduh di pohon kebaikan." Malam itu, langit Baghdad penuh bintang. Kedua pendeta datang diam-diam ke kediaman Abu Nawas. "Kami kalah bukan karena kau pintar, tapi karena kau menunjukkan kebijaksanaan." Abu Nawas tertawa kecil. "Kita semua menang jika kita tidak saling menjatuhkan." Pendeta Hindu menyerahkan kitab sucinya pada Abu Nawas. Pendeta Buddha menaruh patung kecil Buddha dari emas di tangannya. "Simbol ini untukmu, wahai Abu Nawas, bukan untuk disembah, tapi untuk dikenang bahwa kau telah membuka hati kami." Beberapa hari kemudian, seorang anak bertanya, "Wahai Abu Nawas, bagaimana kau tahu semua itu?" Ia menjawab, "Karena aku pernah ragu pada imanku. Tapi dalam keraguan itulah aku belajar mencintai tanpa syarat dan mencari Tuhan di tempat paling sunyi, dalam hati manusia." Anak itu terdiam. Abu Nawas melanjutkan, "Debat tak selalu soal menang. Tapi apakah kita bisa membuat orang lain merasa dimengerti?" Setelah perdamaian besar di Baghdad, kabar tentang Abu Nawas menyebar hingga ke lembah Himalaya.
Sang Raja Buddha mengundangnya ke biara tertinggi di pegunungan salju. Di sana, Abu Nawas disambut dengan penuh kehormatan, tapi juga satu tantangan. Bisakah kau menjawab teka-teki kami yang tak pernah terpecahkan? Ia dibawa ke patung besar Sang Buddha dan ditanya oleh Biksu Agung, jika segala sesuatu adalah kekosongan, mengapa kita tetap merasa kehilangan saat seseorang meninggal? Abu Nawas menunduk dan menjawab, karena hati bukan kosong. Ia wadah cinta, dan cinta tak bisa dihapus oleh filsafat. Biksu itu meneteskan air mata. Abu Nawas lalu berkata, kalian mencari kekosongan, tapi lupa bahwa hati manusia penuh harapan. Setelah kembali dari Himalaya, Abu Nawas membawa hadiah. Sehelai jubah putih dari Raja Buddha dan kitab puisi dari pendeta Hindu yang telah menjadi sahabatnya. Ia memberikan dua hadiah itu kepada Raja Harun. Ini bukan simbol kekuasaan, tapi persahabatan antara iman. Baghdad tak hanya menang dalam debat, tapi menjadi mercusuar ilmu dan cinta. Beberapa bulan kemudian, giliran raja dari tanah Bharata yang mengundang Abu Nawas ke negerinya. Kali ini, bukan untuk berdebat, tapi untuk menjadi penengah dalam perbedaan keyakinan antara dua aliran besar dalam kerajaan mereka. Satu yang percaya pada ribuan dewa, dan satu yang hanya menyembah satu wujud. Abu Nawas tiba di tanah Bharata disambut oleh lautan bunga, gajah berhias emas, dan tarian penyambutan yang megah. Tapi suasana istana tetap tegang. Dua golongan ulama saling bersitegang, dan raja hampir kehilangan kendali. Raja memohon, wahai Abu Nawas, kami tidak butuh siapa yang menang, kami butuh kedamaian. Abu Nawas meminta selembar daun, semangkuk air, dan sebutir beras. Ia lalu duduk di hadapan dua golongan itu dan berkata, daun ini hijau, air ini bening, dan beras ini putih. Tapi masing-masing punya asal berbeda. Apakah karena beda asal, maka kalian akan membenci mereka? Mereka terdiam. Abu Nawas melanjutkan, apakah kalian menyembah Tuhan karena jumlahnya, atau karena cinta kepadanya? Jika cinta adalah dasarnya, maka jumlah tak lagi menjadi batas. Raja Bharata tersentuh dan memutuskan untuk menggelar pesta cahaya terbesar yang pernah ada. Abu Nawas diarak keliling kota, bukan sebagai pemenang, tapi sebagai pembawa damai dari barat. Ia menyampaikan khutbah terakhir di hadapan seluruh rakyat Bharata. Aku tak membawa agama baru. Aku hanya membasuh debu dari cermin hatimu. Lihatlah, Tuhan sedang menatap dari dalam dirimu sendiri. Ketika kembali ke Baghdad, rakyat menyambut Abu Nawas dengan takbir dan zikir. Tapi ia hanya berjalan tenang, menolak hadiah, dan berkata, aku bukan siapa-siapa, hanya pengembara yang sedang mencari tempat berdoa yang sunyi. Ia kembali ke pondok kecilnya, membaca Al-Quran dalam diam, dan tersenyum. Yang terpenting bukan siapa yang benar, tapi siapa yang tetap rendah hati meski sudah tahu kebenaran.